Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa acuannya adalah Al-Qur'an. Jadi mereka yang tidak bertakwa tentunya mereka tidak menggunakan acuan Al-Quran. Kadang-kala mereka menggunakan acuan akalnya. Mereka menggunakan acuan nalarnya. Mereka yang beriman kepada Allah yang gaib dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Nah, berarti orang-orang yang iman kepada Allah, ya, iman kepada kitab suci Allah, mereka mempercayai ada yang gaib, melaksanakan sholat tidak lupa, menegakkan sholat 5 waktu, dan ketika ada rezeki sebagian hartanya diinfakkan, ya, diinfakkan kepada umat dan kemaslahatan umat. Nah, bahkan mereka itu beriman kepada Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad, ya. Maka mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung bukan sekedar transaksi dagang, tetapi justru orang yang beruntung adalah orang yang beriman kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, ya, kenapa? Mereka tidak akan beriman, hatinya tertutup. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka mendapatkan adab yang berat. Ya, dan di antara manusia ada yang mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka itu hanya menipu diri sendiri yang mereka tanpa sadari. Nah, ini ada celaka orang begini, ya. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu. Mereka mendapatkan adab yang pedih, dan karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab dengan enteng, sesungguhnya kami justru orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka pun menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tapi mereka tidak tahu. Ya, jadi mereka menuduh orang beriman itu tidak berakal, padahal dia sendiri yang tidak berakal. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, karena kami hanya berolok-olok. Masya Allah. Jadi Allah akan memperolok-olok mereka, membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Satu kesimpulan bahwa ada orang yang munafik
di komunitasnya dia menjelek-jelekan, ketemu orang beriman, ya seakan-akan yes. Ya, maka saya katakan, ketika itulah diistilahkan orang itu membeli kesesatan dengan petunjuk. Kata Allah, dia tidak akan bisa bahagia. Ya, karena apa? Ya karena dia membeli kesesatan. Ya, dia menukar kesesatan. Ya, menukar kebaikan dengan keburukan. Ya, menukar keterangan dengan kegelapan. Menukar yang terang dengan yang gelap. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Perdagangan mereka istilahnya perdagangan yang rugi, tidak ada keuntungannya, gitu loh. Sekali lagi, semoga kita mencermati bahwa ketika hidup kita itu, maaf ya, tidak pada koridor yang benar, ya, hidup kita itu tidak benar, tidak diridhoi Allah. Hidup kita ini jauh dari ridhonya Allah, bisa dipastikan pasti akan berantakan. Maka selalulah kita ini dalam koridornya Allah, selalu kita dalam bingkai ridhonya Allah, selalulah kita di dalam kebaikan-kebaikan Allah, selalulah kita dalam kebenaran-kebenaran yang diridhoi Allah. Jangan sampai hidup yang benar, hidup yang mulus, yang senantiasa kita jaga hati kita jaga iman kita, tetapi di mata Allah kita tersesat. Di mata Allah kita menjadi orang yang tersesat, orang yang dilaknat oleh Allah. Maka saya katakan, tetap menjagalah kualitas iman kita, tetap menjagalah kualitas amal kita. Kalau kita biarkan begini terus, kita dalam kesesatan-kesesatan yang nyata, dipastikan kita dalam murkanya Allah. Kenapa diistilahkan orang tersebut perdagangan rugi? Ya, karena hidup ini transaksional. Kalau sesuatu yang baik ditinggalkan, barang yang baik dilupakan, barang yang bagus dicuekan, bahkan mereka mengambil barang yang jelek, ya pasti rugi. Ketika ada mangga yang indah, matang, mengambil mangga yang busuk, ya rugi. Ya, itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka ketika kamu beruntung, maka pilihlah perdagangan, pilihlah transaksi yang elok, yang indah. Yang elok itu apa toh? Yang manis dirasa dalam kehidupan, bukan yang pahit. Ya, bukan kemunafikan. Di antara orang-orang tertentu itu seringkali berbuat munafik. Antara hati dan tindakannya tidak selaras, antara pikiran dengan jiwanya tidak selaras. Mengatasnamakan kebenaran, faktanya dia melakukan kedzaliman. Dia berkata menjaga marwah kehormatan, padahal yang terjadi dia melecehkan kehormatan. Jangan bermain dengan kata-kata. Ya, ketika bermain kata-kata, nanti saat ajal datang, lesannya tidak bisa bicara, tangannya hanya bergerak saja. Ya, ingat, semuanya akan menjadi saksi di dalam kehidupan kita dan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan, hidup ini harus benar-benar taat dan tunduk kepada aturan Allah.
hidup harus dalam bingkai dan ridhonya